sebuah tarian ucapan selamat datang pada kesempatan pagi hari ini. Hotel Equator 29 Juli tahun 2024. Pada pagi hari ini bersama kita akan mengikuti serangkaian kegiatan rapat koordinasi Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah Kota Bontang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD BLKI Kota Bontang. Tamu dan undangan dimohon berdiri.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Bontang, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bontang, yang kami hormati juga Bapak Haji Rustam, anggota DPRD Kota Bontang, yang kami hormati Ketua FKLPI Provinsi, Bapak sebagai narasumber juga beliau telah hadir bersama kita, Pak Jos. Kemudian Ketua FKLPID Kota Bontang, Pak Agus Santo. Dan kami hormati juga seluruh pengurus Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah Bontang, Pak Kepala BLK Bontang, serta seluruh jajaran, serta seluruh tamu undangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa berkat rahmat dan hidayahnya jualah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti rakor Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah FKLPID Kota Bontang tahun 2024. Mohon izin Pak Wali Kota, kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Kepala Dinas, seyogianya beliau bisa hadir pada hari ini, tapi beliau ada kegiatan di Samarinda yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau mewakilkan kepada kami untuk hadir pada kegiatan ini. Sebetulnya ini kegiatannya gawainya kawan-kawan BLKI Bontang, Pak Wali. Sebenarnya ini gawainya kawan-kawan BLKI Bontang, Pak Kepala BLK Bontang, serta kawan-kawan kami di BLK Bontang. Namun karena kami diminta untuk mewakili Pak Kadis, sehingga kami membacakan laporan panitia penyelenggara kegiatan rapat koordinasi pada hari ini. Jika kami melaporkan kegiatan ini sebagai berikut. Landasan hukum adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Yang ketiga, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang kerjasama penggunaan balai latihan kerja oleh swasta. Keempat, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan sistem pelatihan kerja nasional di daerah. Yang kelima, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi. Keenam, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan organisasi unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. 7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2018 tentang rekrutmen dan penempatan tenaga kerja. Ke-8, DPA SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2024. Maksud dan tujuan. Maksud dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai wadah komunikasi antara lembaga pelatihan dengan dunia usaha dan dunia industri untuk mensinergikan mensinergikan kemitraan yang bersifat kolaboratif di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan adalah membangun networking antara PT BLKI Bontang dengan dunia usaha atau industri agar program pelatihan yang dilaksanakan di BLK link and match dengan kebutuhan dunia industri dan usaha. Kemudian untuk meningkatkan daya saing lulusan BLK
agar dapat terserap di dalam pasar kerja. Menumbuhkan kepercayaan bagi industri bahwa BLK merupakan lembaga yang tepat dalam menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan tersertifikasi. Sumber pendanaan DPA, SKPD, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur pada UPTD BLKI Bontang tahun anggaran 2024. Waktu dan tempat: rapat koordinasi forum komunikasi lembaga pelatihan dengan industri FKLPID Kota Bontang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 bertempat di Grand Hotel Kota Bontang. Peserta rapat koordinasi forum komunikasi lembaga pelatihan dengan industri daerah Bontang terdiri atas unsur: 1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2. Pemerintah Kota Bontang, 3. Perusahaan di Kota Bontang, 4. Lembaga pelatihan kerja. Dapat kami tambahkan Pak Wali Kota bahwa tadi kami juga bincang-bincang di belakang dengan Bapak-bapak semuanya pengurus di Bontang bahwa forum ini sebenarnya sangat baik untuk bisa meningkatkan koordinasi antara pemerintah dengan juga pihak swasta untuk bisa bagaimana tenaga kerja yang ada di Kota Bontang bisa terserap ke dalam pasar kerja terutama yang ada di Bontang. Dan inilah mungkin bisa menjadi suatu jaring sebenarnya bagaimana supaya tenaga kerja lokal bisa lebih ditingkatkan kompetensinya melalui kegiatan kita ini dan kompetensinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Itu mungkin maksud daripada terbentuknya forum ini. Mudah-mudahan kedepannya dengan forum ini dapat tercipta suatu link and match antara apa yang dihasilkan oleh nanti kawan-kawan di BLK Bontang sehingga bisa terserap dalam pasar kerja terutama di Bontang. Seperti kita tahu bahwa Kota Bontang tingkat pengangguran terbukanya masih cukup tinggi dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini tentunya dapat semakin mengurangi atau paling tidak meminimalisir tingkat angka pengangguran di Kota Bontang. Demikian Pak Wali Kota, laporan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami mohon Bapak Wali Kota Bontang berkenan untuk memberikan arahan serta membuka rapat koordinasi forum komunikasi lembaga pelatihan dengan industri daerah Bontang tahun 2024 ini secara resmi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan kita banggakan bersama Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, sahabat saya Pak Adi Syandu. Salam hormat saya kepada Pak Ruzadi, Kepala Disnaker Provinsi. Ya, saya hormati pula Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bontang, karena saya Pak Adi Sawamuha, sahabat saya, anggota DPRD Kota Bontang, Ketua Komisi 3, sahabat saya Dinda Haji Rustam. Ya, saya hormati pula pimpinan PT Kalimantan Timur, sahabat saya Mas Agus, dan seluruh pimpinan perusahaan atau yang wakili yang hadir di kesempatan hari ini, dan juga ya saya hormati Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri Daerah FKLPID Kota Bontang, Kalimantan Timur, maaf, atau narasumber kita nanti insyaallah. Makasih. Ya, saya hormati Kepala UPTD BLKI, sahabat saya Pak Ismi, beserta jajarannya, Pak Ketua Kadin, dapat diwakili oleh Mas Eko, sekaligus Ketua Masata Kota Bontang, dan seluruh hadirin yang tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan kebanggaan saya kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah wassalam, di kesempatan yang berbahagia ini patut kita syukuri atas segala nikmat, nikmat sehat dan nikmat silaturahim sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka rapat koordinasi forum komunikasi lembaga pelatihan dan industri daerah Kota Bontang.
penting untuk kita lakukan. Apalagi kita tahu bahwa Kota Bontang ini adalah kota industri jasa, kota industri yang berbasis petrokimia dan kondensat. Dan Kota Bontang tidak mempunyai sumber daya alam. Bontang hanya daerah pengolah. Dan Kota Bontang wilayahnya sangat kecil, yang paling terkecil di Kalimantan Timur. Mungkin Kota Bontang ini mungkin lebih luas Singapura daripada Kota Bontang. Mungkin lebih luas Singapura. Tetapi kita tetap berbangga hati dan berbesar hati bahwa Kota Bontang walaupun daerah kecil seperti ini mampu menyumbangkan devisa negara, baik di sektor industri maupun sektor ekspor impor. Di tahun ini Kalimantan Timur paling tertinggi ekspor impornya, dan di dalamnya adalah industri Kota Bontang. Tepuk tangan buat Kota Bontang. Maka dalam hal kelangsungan daripada industri ini, maka dibutuhkan tenaga-tenaga yang skill, tenaga-tenaga yang berkemajuan, tenaga-tenaga yang punya kompetensi untuk ke depan. Kami berharap dengan kemampuan yang kita miliki dan dibarengi dengan pemberian sertifikat dan semacam sebagai bukti, tentu juga ini menambah daya saing masyarakat kita. Karena zaman sekarang ini teknologi semakin canggih dan kita telah masuki industri digital, industri 4.0 atau 4.0, yang mana persaingan begitu ketat. Dan kita harus dipaksa dan dituntut untuk berpacu dengan waktu. Dan kita tahu bahwa pertumbuhan penduduk sekarang semakin meningkat. Bonus demografi Indonesia memperlihatkan. Maka ini juga menjadi tantangan bagi kita, khususnya daerah dan dalam hal ini Kota Bontang. Maka di bawah pimpinan saya ini terus kami lakukan pendampingan, peningkatan kapasitas, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Untuk apa? Agar kita mempunyai sumber daya manusia yang mempunyai nilai di atas rata-rata. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan perusahaan yang hadir di sini. Di berbagai kesempatan saya sampaikan bahwa tolong libatkan anak kami untuk berpartisipasi setiap ada kegiatan perusahaan yang ada di sini. Kami juga meminta kepada perusahaan bukan hanya terlibat dalam hal produksi, tapi bagaimana dalam peningkatan SDM-nya juga. Dan kami terima kasih karena BLK ada di Bontang dan perannya sungguh luar biasa terhadap masyarakat kami. Bahkan pernah di satu kesempatan saya berbicara dengan Pak Rojani, saya bilang karena kalau bisa BLK itu diberikan saja Kota Bontang daripada capek-capek mengurusi ke sini. Supaya apa? Supaya kami lebih maksimal untuk mempergunakan ini. Dia bilang, Pak Wali, ini regulasi dan pasti disampaikan ke kementerian, dan kementerian pun juga kita sampaikan, namun sampai sekarang belum ada jawaban. Nah, bahkan di tahun ini tadi saya baru memberikan arahan di Pendopo terkait masalah rapat evaluasi penyempurnaan rencana awal untuk RPJMD 2025-2030 sebagai representasi daripada tahapan-tahapan RPJP untuk Indonesia Emas 2045, untuk 2024-2045. Karena tahap pertama adalah RPJMD-nya. Saya sampaikan kepada tim ahli yang
disusun oleh tim ahli dari Universitas Muhammad. Salah satu yang saya masukkan situ adalah bagaimana membangun Bontang Teknopark. Bontang Teknopark. Supaya tempat ini masyarakat kami benar-benar bukan hanya sekedar belajar saja untuk sebuah teknologi, tapi sudah mampu melakukan produksi dalam rangka peningkatan, bukan hanya peningkatan kapasitas, termasuk peningkatan ekonomi yang ujungnya nanti kemandirian. Tidak sedikit pun di negara maju ini semuanya mempunyai yang namanya teknopark. Coba kita lihat, alhamdulillah. Dan ini akan kita lakukan ke depan. Tentu situasi dan kondisi baik secara demografi dan segala macam tentu berbeda dengan daerah lain. Ya, tidak bisa kita bandingkan dengan misalnya Bontang dengan Kota Timur, Bontang dengan Kota Kartanegara, sebenarnya tidak berapa. Karena karakteristik yang berbeda dari semacam. Bontang sangat kecil sekali. Nah, ini yang menjadi tantangan kita ke depan. Mudah-mudahan di rapat koordinasi ini ada win-win solusi yang bisa kita keluarkan dalam rangka menyikapi bagaimana Bontang ke depan ini agar SDM kita benar-benar SDM yang mempunyai keahlian, mempunyai skill, dan bukan hanya bisa diandalkan untuk di Bontang ini, tapi untuk daerah lain. Bahkan salah satu yang selalu saya dorong adalah bagaimana membangun universitas negeri di sini. Namun karena adanya regulasi moratorium dari Bapak Presiden, sehingga belum bisa kita lakukan. Dan yayasan kita dorong karena apa? Kan sekarang ini yang kita andalkan adalah sebuah keahlian yang kekhususan daripada rumah tersebut. Contoh saya sering sampaikan Akademi LNG yang telah dibuat oleh LNG Badak itu sungguh luar biasa. Peminatnya bukan cuma Bontang saja, bahkan nasional, bahkan internasional yang datang. Dan salah satu pabrik LNG yang terbaik di dunia adalah LNG PT Badak. Bahkan kemarin saya hadiri itu 2 tahun berturut-turut zero insiden. Bahkan saya dulu pernah berbicara dengan Direktur PI. Saya ingin agar membangun juga salah satu akademisi di Kaltim ini, mungkin mudahan Mas Agus atau siapa, agar juga membangun sebuah akademisi, misalnya Urea Academy atau Amoniak Academy. Karena ini belum ada di universitas manapun yang membuat program studi ini. Nah, Akademi LNG ini sudah bekerjasama dengan Universitas Indonesia dan sudah mulai di sana. Dan ini satu pun dari alumni dari Akademi LNG yang menganggur. Maka sebelum selesai sudah berapa penawaran dari pabrik-pabrik LNG baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri. Ini kan salah satu solusi dalam rangka mengurangi pengangguran sekaligus tempat untuk bagaimana anak kita ini secara mampu dan bisa mempersiapkan secara baik dan ujung-ujungnya adalah kesejahteraan. Ini yang akan kita dorong ke depan. Dan kenapa saya hadir di sini? Karena memang saya merasa penting untuk melakukan ini. Dan ketika Pak Ismi datang ke saya, Pak Wali, kita mengadakan begini, saya langsung menanggapi secara serius dan saya sampaikan ke Pak Kadis untuk mengikuti secara seksama dan menyampaikan permasalahan-permasalahan di sini, karena ada yang menarik di Kota Bontang ini. Di Kalimantan Timur secara persentase kita tingkat pengangguran yang paling tertinggi di Kalimantan Timur. Walaupun sebenarnya dari segi persentasenya itu agak turun, tapi kita yang tertinggi di Kalimantan Timur ini. Itu kenapa? Karena seiring pertumbuhan penduduk kota yang luar biasa. Sekarang ini Pak, waktu saya jadi wali kota, penduduk Bontang itu sudah 176.000 jiwa. 3 tahun terakhir ini
kemarin saya tanya di Dukcapil, Pak Kadis, penduduk kota sekarang berapa yang telah terdaftar mempunyai KTP? Dua hari yang lalu waktu dia acara, dia sampaikan saya 191.000 jiwa. Ada kenaikan sekitar 20.000 lebih selama 3 tahun terakhir ini. 20.000. Maka bisa saja nanti seiring juga dengan kurang IKN ini, bisa saja nanti kuota semakin bertambah, bisa mencapai di angka 200.000. Terus saya tanya lagi, ya penambahan ini apakah bayi atau memang sudah usia produktif? Dia bilang, Pak, rata-rata penduduk ini ada usia produktif. Mereka datang ke sini karena berharap dengan investasi yang ada di Bontang ini mereka bisa bekerja di sini. Yang ketiga, melihat di Dukcapil trennya ini. Kalau dulu tren di Dukcapil itu begitu banyak pensiun langsung pindah ke kampung masing-masing. Pensiun pindah ke kampung masing-masing, pindah ke Jawa, pindah ke Sumatera, pindah ke Sulawesi. Mudah-mudahan nanti karena saya Mas Agus ketika pensiun tidak lagi meninggalkan Bontang, tetap aja di sini. Tetap di Bontang ya. Nah, karena dulu Pak sebelum itunya tren untuk yang mengambil perpindahan KTP itu luar biasa. Tapi sekarang alhamdulillah rata-rata yang sudah pensiun masih tetap bertahan di sini. Nah, ini perlu kajian Pak Bela. Nah, dulu banyak temannya Pak Bela pensiun Pukalti itu banyak yang keluar ke Jogja, ke Jakarta, Bandung, Malang, Surabaya. Rata-rata saya lihat tren itu ke situ. Jarang yang ke Sumatera dan jarang ke Sulawesi. Tapi rata-rata ya ke Pulau Jawa. Saya nggak tahu kenapa kok fenomena ini setiap ada pensiun itu cocoknya semua ke Jawa. Orang Sulawesi pensiun ke Jawa. Teman saya padahal orang Bugis ketemu saya, Tanda, di mana sekarang? Di Anu di Jogja. Loh, kenapa bisa kita di Jawa di Jogja? Dan dia bilang, Anu di makasih kok di Jogja. Akan makasih, Mas Empo, Anuna, biaya makan, minum, apa, makasih tadi kalau di Jogja buat di Sulawesi. Tapi ini, mohon maaf, ini bahasa Portugal ini, bahasa Portugis. Ini orang Sulawesi, orang Bugis ini, pensiunnya di Jogja. Ada juga di Malang. Jadi saya itu di Jogja, Malang yang banyak pensiun di sana. Nah, ini juga perlu mungkin pemikiran kita, kenapa orang-orang yang yang purna tugas ini lebih cenderung di sana, ada apa di sana? Nah, ini juga salah satu yang perlu mungkin dikaji, karena juga menarik orang datang. Tapi perlu kita bersama bahwa semakin meningkat itu kota, maka otomatis populasinya pasti semakin meningkat. Dan biasanya rumusannya pengangguran juga pasti makin bertambah juga. Saya pernah berbicara di Apexi, kebetulan saya wakil ketua 1 Apexi, dan ketua umumnya adalah Mas R. Cahyadi, wali kota Surabaya. Sampai sama saya, senior, karena dia ngomong saya itu senior, ada. Di Surabaya dulu itu banyak sekali pengangguran, termasuk kemiskinan ekstrim yang tercatat. Setelah saya bekerja sama dengan Disnaker dan Dukcapil dan Bapelitbang, kita melakukan kajian aplikasi. Terus berbasis geospasial, by name, by address. Karena kita sadar kota Surabaya ini kota satelit, maka otomatis berbagai daerah akan pasti berharap mempunyai KTP Surabaya. Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan, Gresik, bahkan dari Malang pun mereka berKTP Surabaya, karena menganggap Surabaya ini tidak hidup dan mereka dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Alhasil ketika kita cek satu-satu melalui aplikasi geospasial itu,
oh ternyata cuma KTP di Surabaya, orangnya tinggal di Sidoarjo, orangnya tinggal sini. Kalau bisa di kemudian hari, karena juga pakai aplikasi. Saya sudah sampaikan, cuma memang kalau dibuatnya agak berat kita transfer. Apa ini ada namanya kampus sindrom, daerah sengketa, ada juga daerah santa, mereka punya hubungan. Sesuatu didatangi, pula ini alamatnya sekian, RT 1. Sini namanya siapa? Oh, itu anak saya Pak. Sekarang di mana rumahnya? Bukan di sini Pak. Oh di mana? Di Sidoarjo. Oh kenapa kan di sini? Ya Pak, karena di sini lebih gampang cari kerja daripada di Sidoarjo. Tapi menetapnya di mana? Di sana. Punya rumah sana punya. Terus berkeluarga. Berapa piro anaknya? Dan lupa. Oh tahu. Cari lagi melalui data. Ini di mana? Oh di RT 2 nomor 11. Dia. Oh Pecaker. Di mana ini Pak? Anaknya bener nggak? Ini Pak menantu. Oh terus anaknya endi? Di Gresik sama mertuanya. Terus anaknya menantu? Dia bilang ke sana juga, kecuali sudah bekerja baru kesini lagi. Terus KTP-nya KTP sini, tapi tinggalnya di Gresik. Itu yang terjadi. Di Montai itu juga banyak sekarang begini. Banyak ambil KTP, tapi tinggalnya di luar. Dan bahkan baru mereka datang ketika ada proyek-proyek, ada TA, shutdown, dan lain semacam. Dan ini tantangan kita ke depan. Dan kita juga butuhkan orang-orang seperti itu. Apalagi kita membangun sebuah kawasan industri baru yang ada di Kota Lestari dalam rangka bagaimana memajukan Kota Montang ini benar-benar menjadi sebuah daerah yang industri. Dan kita menyiapkan itu. Dan sekarang ini Pak Ketua Forum, kami telah menyiapkan itu untuk menuju industri, menuju kota industri. Pemimpinnya boleh beda, tapi cita-cita ini harus terus berjalan. Makanya tadi saya arahkan sama kepala dinas saya pada saat tadi di rapat koordinasi terkait masalah penyempurnaan evaluasi rencana awal terhadap RPJMD ini, rencana teknokratiknya ini. Saya sampaikan, tolong kepala dinas saya ini jangan hanya sekedar datang di sini mendengar paparan dan tim ahli, tetapi bagaimana kita berikan masukan terhadap tim ahli ini agar benar-benar tim ahli ini mampu menyusun secara teknokratik untuk bagaimana Montang ini ke depan, untuk bagaimana Montang ini lebih maju. Apalagi kita telah putuskan Perda kita telah tetapkan Perda RPJMD kita Bontang Sentosa 2045. Bagaimana menuju Bontang Sentosa 2045 sebagai kota industri, sebagai kota jasa yang maju, yang sejahtera, yang berkelanjutan. Karena kepala dinas saya yang paling tahu persoalan-persoalan teknis, persoalan-persoalan masyarakat, sosial masyarakatnya, dan juga kita yang tahu solusi-solusinya, tinggal hanya legasi-legasinya saja dan penyesuaian-penyesuaian dalam hal masalah peraturan perundang-undangan. Makanya hari ini di forum koordinasi ini mudah-mudahan kita ada beberapa keputusan-keputusan yang strategis dalam rangka bagaimana Montang ini ke depan, khususnya dalam hal pekerjaan, benar-benar mampu dan bisa menjadi penopang sumber ekonomi di sini, dan ujung-ujungnya adalah bagaimana Montang menjadi lebih sejahtera dan lebih maju. Sekira demikian, terima kasih yang saya sampaikan pada seluruh sumber, wabil khusus pada sahabat saya Pak Sekretaris Pak Haji Syadu dan Pak Ismin, dan juga kepada seluruh pimpinan perusahaan, para perwakilan daripada universitas yang hadir, dan terima kasih. Semoga Allah SWT yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kelancaran, kemudahan dan sukses kita semuanya. Dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat koordinasi forum komunikasi lembaga pelatihan dan industri daerah
Kota Bontang tahun 2024 saya nyatakan dibuka secara resmi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Tari Jepang Mahakam.
pada kesempatan pagi hari ini dari JPM Mahakam. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Kita berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Dan Secara bersama-sama. Baru kemarin saya membaca satu berita yang cukup mengejutkan, yaitu bahwa Indonesia sekarang menjadi juara satu. Tapi juara satu negara dengan pengangguran tertinggi di ASEAN. Ini tentunya menjadi keprihatinan kita bersama. Sebagai bagian dari bangsa ini, tentu kita tidak akan tinggal diam, dan FKLPID adalah salah satu wadah agar kita dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pengentasan pengangguran. Ketua FKLPID Samarinda, BPVP Samarinda, Pak Jos Sayuko akan membuka perspektif kita bagaimana kita berperan dalam wadah FKLPID agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, terutama terkait dengan pengentasan pengangguran. Setelah pemaparan materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi tentunya. Kembali lagi di Kota Bontang. Dulu saya pernah di Kota Bontang tahun 2004 sampai 2004 kalau tidak salah, dan sangat luar biasa perkembangan Bontang dan tentunya juga perkembangan tenaga kerja yang ada di Kota Bontang. Karena Kota Bontang tentunya bukan hanya Kota Bontang, Kota Bontang juga mencakup daerah-daerah sekitaran yang ada di Bontang. Baik, tadi judul yang disampaikan oleh Pak Ugi itu memang kalau di Bontang Pak itu pedas-pedas sedap itu Pak. Jadi khasnya Bontang itu gami Pak. Jadi kalau kita lihat di sini ada yang namanya peran FKLPID dalam pengentasan pengangguran. Perannya ini yang luar biasa sebetulnya. Jadi nanti kita akan sedikit lenturkan perannya menjadi penyelaras. Jadi kalau peran ini di FKLPID itu harus pasti. Tapi kalau pelenturan kita ingin menjadi penyelaras di antara FKIP dengan BLK dan industri. Baik, sebelum itu saya ingin memperkenalkan, walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Sugi, saya Ketua FKIP di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan saat ini saya masih aktif di PT Porti Multi Indonesia. Saya juga aktif sebagai Agra Buang Indonesia di Presiden Director. Setelah itu pengalaman saya pada waktu di Jasa Marga Trakindo, Arkananta, PRI itu grupnya Mensi Group, dan BUMD Boyolali. Namun sebelum saya lanjut, saya ingin memperkenalkan Ketua FKLPI Pusat dulu, Pak Yusuf. Pak Yusuf, kita perkenalkan dulu Pak. Ini Pak Yusuf, FKLPI Pusat. Terima kasih Pak Yusuf bisa hadir, dan hari ini saya bertemu dengan orang-orang yang di ruangan ini orang-orang terpilih semua, sehingga hari ini saya mendapatkan ilmu lagi dengan orang-orang yang berhadir di sini dan mendapatkan wawasan baru di pertemuan kali ini. Baik, materi peran FKLPID dalam pengentasan pengangguran. Mungkin kita lenturkan sedikit nih perannya nih, karena perannya ini sangat luar biasa. Kalau saya tadi malam dengan Pak Ugi itu, ini ibaratkan ini gaminya Bontang, pedas-pedas sedap gitu. Jadi coba kita lenturkan sedikit, yang biasa pedas tapi juga tidak terlalu pedas tapi bisa dinikmati oleh seluruh, yaitu biasanya kita pakai apa Pak? Tadi malam itu Padang, saus Padang. Jadi saus Padang itu bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh Indonesia dan di dunia itu mengenali dengan saus Padang. Kami pengen seperti itu juga. FKLPID itu bukan hanya di Bontang tapi di seluruh Indonesia bisa membantu pengentasan pengangguran sebagai penyelaras. Baik, di sini
FKLPD sebagai penyelenggara dan pengentasan pengangguran. Apa yang harus dipersiapkan FKLPD dalam melaksanakan program pengentasan pengangguran? Nah, ini yang menjadi isu yang tadi juga disampaikan oleh Pak Wali Kota. Apa sih yang menjadi isu pengentasan pengangguran ini? Karena Kalimantan Timur dan Bontang ini adalah kalau saya istilahkan wisata pencari kerja dari luar daerah. Luar daerah itu wisata kerjanya di daerah Kalimantan Timur. Apalagi dengan adanya IKN dan adanya kilang minyak ada di Balikpapan serta perusahaan-perusahaan besar yang ada di Bontang, sehingga Kalimantan Timur adalah wisata pencari kerja. Tidak heran kita melihat dari BPS bahwa pengangguran itu tidak terlalu signifikan menurunnya karena kompetisinya sangat luar biasa. Ada yang mengatakan bahwa ada 3 hal, karena mungkin attitude. Saya tidak setuju. Yang kedua karena koneksitas. Jadi ketika masuk di proyek-proyek yang ada di Kalimantan Timur atau di Bontang mungkin ada koneksi yang mereka dapatkan. Ketiga adalah yang juga disampaikan oleh Pak Wali, skill, kompetensi skillnya bisa bersaing dan tidak bisa bersaing dengan yang dari luar, sehingga yang namanya pengangguran data BPS itu tidak terlalu signifikan menurunnya karena kompetisi yang begitu ketat dari luar daerah. Namun tadi saya tanyakan kepada provinsi bahwa sebenarnya FKLP ini itu arwahnya bagaimana, bentukannya bagaimana. Ternyata ini adalah struktural dan ini luar biasa. Artinya Pak Agus bersama kita semuanya, Pak Ketua, kita siap buat proposal banyak-banyak, Pak. Kita minta petunjuk Pak Jos nanti bagaimana cara bisa membuat proposal, ya. Terus dari sekian banyak yang Pak Jos sampaikan, saya mencatat 1 poin saya, Pak. Key sukses. Ya, ini saya catat bahwa di Bontang ini, Pak, kayak tadi saya sampaikan, kita Pupuk Kaltim dengan segitu banyak mitra-mitranya, PT Balek juga, Indomingo juga, tapi kita masih pengangguran tertinggi. Nah, itu yang saya tadi sampaikan, jangan sampai kita membuat forum yang sangat luar biasa ini dibiayai oleh APBN, dibiayai oleh APBD provinsi dan juga sharing dengan APBD kota, tapi MP-nya, multiplier MP-nya tidak ada. Seperti Pak Jos sampaikan tadi, apalah arti pelatihan, tapi semua anak-anak kita, semua pencari kerja kita juga tidak masuk bekerja. Nah, ini juga saya sampaikan ke teman-teman semuanya, khusus untuk stakeholder di pemerintah Kota Bontang dan juga perusahaan, bahwa saya setuju, Pak, apa dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang. Saya sampaikan bahwa kalau kita memberikan satu persyaratan kepada calon pencari kerja, contohnya satu, Pak, sangat ringan saja. Misalnya perusahaan A mencari tenaga kerja, proses macam. Di bawahnya ada, Pak, minimal berpengalaman 3 bulan kek, 6 bulan kek, setahun. Ini kan, Pak, suatu aturan yang seharusnya tidak usah ditonjolkan, tidak usah dimasukkan. Karena bagaimana kita menciptakan tenaga kerja pemula kalau kita sudah mempersyaratkan tenaga kerja yang ada. Nah, ini juga salah satu buat teman-teman. Dan saya juga, Pak Ketua, mohon izin Pak Agus, mungkin nanti juga karena saya juga begini, di saat pelatihan saya tidak hadir, jadi saya pun bahasanya tak kenal maka tak sayang. Ya, di antara pengurusan forum ini pun saya banyak tidak kenal, tapi saya lihat di situ strukturnya luar biasa lah. Semua perusahaan besar ada di situ.